Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus pada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus bila Bapak Ustadz Mabrur yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan, serta orang tua kami, senior kami, Bapak Rustam, Bapak Mito, Bapak Abdurrahman, Bapak Toto, ya, yang saya hormati juga Ustadz Hanafi, serta rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sebagian daripada ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang saya maksudkan pada pertemuan kali ini adalah bisa bersilaturahim bersama, bisa berzikir, bisa bersolawat bersama-sama. Tentu ini merupakan suatu kenikmatan bagi kita semua. Solawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih dalam pembahasan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Langsung saja saya bacakan materinya di dalam kitab Fathul Qorib. Kemarin yang saya bacakan kitab Fathul Mu'in. Ya, jadi ada 3 kitab tidaknya yang saya pernah ngaji dan berawalan Fathul. Pertama Fathul Mu'in, pertama Fathul Qorib, terus naik Fathul Mu'in, terus naik Fathul Wahab. Jadi kalau dalam pesantren biasanya Fathul Qorib dulu, naik ke Fathul Mu'in, naik lagi ke Fathul Wahab. Gitu. Alhamdulillah 3 kitab ini saya sudah membubuhkan tinta saya di dalam kitab tersebut, artinya ngaji langsung di hadapan para masyayikh, para guru, para ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan langsung materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fasun fi adadi mubtilatis sholati walladhi yubtilu bihi as-sholata 11 syai'an al-kalamu al-abdu as-salihu li khitabil adamiyina sawa'un ta'allaqa bi maslahatis sholati awla. Sampai di sini dulu. Di dalam pasal ini penyusun kitab akan menjelaskan tentang bilangannya perkara yang bisa membatalkan sholat. Perkara yang bisa membatalkan sholat jumlahnya dalam kitab ini ada 11. Yang pertama, al-kalamu al-amdu as-salihu li khitabil adamiyina. Yang pertama yang bisa membatalkan sholat adalah percakapan atau obrolan atau perkataan yang secara sengaja diucapkan, sengaja ngomong, lagi sholat sengaja ngomong. Ini bisa membatalkan sholat. Yang obrolan itu pantas sebagai khitab,
Ya, untuk orang lain, khitab itu apa? Khitab itu ngandani, ya, ngajak ngobrol. Ini namanya khitab. Baik khitab itu, baik obrolan itu, perkataan itu berkaitan dengan kemaslahatannya sholat ataupun tidak. Hal-hal yang bisa atau yang ada kaitannya dengan kebaikan sholat ataupun tidak. Contohnya hal-hal yang ada atau perkataan-perkataan yang ada kebaikannya dengan masalah sholat. Contohnya misalkan ada seorang imam sholat maghrib, pada rakaat ketiga mau berdiri lagi. Makmumnya bilang gini, jangan berdiri. Nah, ini namanya perkataan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Karena mengingatkan imam, memberitahu imam bahwa imamnya kelebihan rakaat. Atau ada kalimat uqud, duduk. Ini kan kalimat yang mengandung kebaikan dalam sholat, sebab imamnya kelebihan rakaat. Tetap saja membatalkan sholat. Ya, misalkan ngomong latakum, jangan berdiri. Uqud, duduklah. Tetap membatalkan sholat. Atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan sholat. Ngomong apalah, pokoknya di luar yang berkaitan dengan sholat. Ya. Tetap, ya, bisa membatalkan sholat kalau memang itu secara sengaja. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Agung Muhammad SAW, inna hadis sholata la yasluhu fiya syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada sebuah percakapan manusia. Nggak pantas kalau dalam sholat itu ada sebuah obrolan. Tidak pantas. Kemudian ada penjelasan secara detailnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan kalamin nas, perkataan manusia atau percakapan, adalah an-nutqu, yakni perkataan. Fi harfaini, perkataan tersebut atas dua huruf. Sekalipun dua huruf itu tidak bisa memberikan kepahaman terhadap yang mendengar. Contoh dua huruf yang tidak bisa memberikan kepahaman bagi pendengar. Contohnya seperti kalimat ma, mim, ya, di fathah ada alif mati. Kan ma dua huruf. Ya. Kalau kita mendengar ada orang mengucapkan kalimat ma, tentu kita tidak paham. Ini maksudnya orang ngomong apa, tujuannya apa? Paham nggak? Nggak paham. Contohnya lagi, ada dua kalimat yang tidak memberikan kepahaman bagi pendengar. Misalkan ngomong min. Min ini huruf mim di kasroh, ada huruf nun mati, min. Artinya, ini kan bahasa Arab, artinya dari. Ya. Tentu kita tidak paham. Tiba-tiba ada orang ngomong min, ya, tidak paham. Sekalipun kalimat ini tidak memberikan kepahaman bagi yang mendengarkan, tetap membatalkan sholat. Contohnya lagi, ada dua kalimat yang tidak memberi, ada dua huruf yang tidak memberikan kepahaman. Contohnya lagi, kalimat fi dua huruf, fi di kasroh, huruf fa di kasroh, jadi fi. Terus ada ya mati, jadi fi. Ini dua huruf tidak memberikan kepahaman bagi yang mendengarkan, tetap membatalkan sholat. Atau satu huruf tapi bisa memberikan kepahaman bagi yang mendengar. Contohnya li, satu huruf kof saja, li. Ini bahasa Arab,
artinya jagalah, ya, membatalkan sholat. Ada lagi satu huruf bisa memberikan kepahaman bagi yang mendengarkan. Ini, ya, reksalah, jagalah, liharalah. Juga sama-sama bisa membatalkan sholat. Dua huruf tidak bisa memberikan kepahaman bagi yang mendengar, bisa membatalkan sholat. Satu huruf tetapi bisa memberikan kepahaman bagi yang mendengar, sama-sama bisa membatalkan sholat. Kemudian ada pertanyaan begini. Tadi kan ya pembahasannya tentang ucapan atau obrolan atau percakapan. Dua huruf yang tidak memberi kepahaman atau satu huruf tapi bisa dipahami. Bagaimana kalau ada suara yang keluar dari mulut seseorang yang sedang sholat? Dia tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Suara ini mirip suara burung. Ini penggemar burung, jadi ya sampai ke bawah lagi sholat menirukan suara burungnya umpamanya. Nggak sengaja ini, kepleset atau keperucut, ya, tidak sengaja. Batal tidak sholatnya tidak atau menirukan suara kuda umpamanya, punya kuda sering menirukan suara kuda umpamanya, atau menirukan suara ayam, menirukan suara kucing misalkan. Ya, kucing bunyinya gimana sih? Ya, neong gitu kan, kurang lebih. Kalau dia mengucapkannya tidak disengaja sebagai main-main, ya, pokoknya semata-mata karena lupa lah, ya. Istilahnya keprosot atau keceplosan, lupa, tidak membatalkan sholat. Lanjut. Ini sudah paham, sudah jelas berkaitan dengan masalah perkataan ataupun ucapan yang bisa membatalkan sholat. Kalau mungkin ada yang perlu diperjelas lagi boleh. Nah? Bahasa Arab doang atau gimana? Ya. Ini kalau bahasa Arab, ya, ini satu huruf, ya, satu huruf. Kalau bahasa Arab yang bisa memberikan kepahaman kan satu huruf, yang tidak bisa memberikan kepahaman kan dua huruf. Nah kalau bahasa kita, ya, ini pala hurufnya banyak kalau ejaan kita, ya, ejaannya bisa banyak. Sekarang kita mengucap kalimat da aja kalau dalam bahasa kita kan dua huruf, D dan A, ya enggak? Di sini tidak ada penjelasan apa itu bahasa daerah atau bahasa Arab. Pokoknya di situ adalah perkataan, ya, terdiri atas dua huruf yang tidak bisa dipahami atau satu huruf yang bisa dipahami. Di sini tidak ada penjelasan itu bahasa Arab atau bahasa apa kayak itulah, ya. Sudah jelas, ya? Ada lagi? Mau ditambah? Masih Nuri? Ya secara ininya, ya, secara ininya, apalagi bahasa kita, ya, apalagi bahasa daerah kita, secara mafhumul aulanya, secara mafhumul aulanya, apalagi bahasa kita, bahasa daerah. Ada lagi? Ya. Di sini ya ada penjelasan batuk, dehem, ya, kayak gitu. Dalam penjelasan dalam kitab Fathul Mughith, batuk, dehem sebisa mungkin ditahan, sebisa mungkin, ya, kalimatnya sebisa mungkin.
Tapi kalau memang tidak bisa ditahan, tidak membatalkan sholat. Tetapi jangan pula bentar-bentar dehem, padahal masih bisa ditahan, jadi masih bisa ditahan, tapi bentar-bentar dehem. Ini bisa membatalkan sholat, ya, karena ada unsur main-main, ya. Jadi perlu saya ulang, batuk dehem dalam sholat sebisa mungkin ditahan. Tetapi kalau memang tidak bisa ditahan, tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Ada tadi di sini yang berkaitan dengan suara-suara, ya. Perkataan dan suara di sini beda ya. Perkataan tadi, ya, hal-hal yang mengandung dari huruf-huruf hijaiyah, min, fi, ila, itu perkataan. Tapi kalau suara itu sesuatu yang tidak mengandung dari sebagian daripada huruf hijaiyah. Suara burung kita bisa menulis ini huruf apa aja, kan nggak bisa, ya. Artinya suara burung, suara meong ini nggak bisa dicatat dengan huruf hijaiyah. Ada nggak yang bisa menulis suara kambing dengan huruf hijaiyah? Ada nggak? Mana yang bisa? Memang dalam pelajaran ilmu nahwu itu bahwa suara-suara yang tidak mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah ini tidak bisa dikatakan sebagai lafaz atau perkataan, tidak masuk, ya, tidak masuk kategori perkataan. Apabila suara itu ditulis dengan bahasa Arab ini nggak bisa, ya. Jadi suara burung, suara meong, suara kuda kan nggak bisa itu. Termasuk dehem sampai bisa tulis ke bahasa Arab. Ya, batuk nggak bisa kan? Jadi dehem, batuk jelas ya. Kalau masih bisa ditahan, tetapi kalau memang sudah nggak tahan, tidak membatalkan sholat. Ada lagi nggak yang berkaitan dengan masalah perkataan? Kalau ngikutin imam Allahu Akbar, kadang ikut Allah. Ya, gimana? Saya kan bermakmum. Ya. Imam Allahu Akbar. Kadang yang sebelah kadang sama Ya. Allahu Akbar. Ikutin suaranya, gitu. suaranya nyamain. Ikutin. Itu sebagai ada istilah nanti dalam pembahasan tentang sholat jamaah, ada istilah mubaligh. Itu ada di situ ya. Nah, ini yang dimaksudkan mubaligh atau bukan? Ya. Bukan sebagai mubaligh ya orang biasa atau bukan? Mungkin yang dimaksud orang biasa ya. Maksudnya boleh enggak? Ini kita sebagai makmum juga kan munfarid, imam, makmum juga sama-sama disunahkan takbir intikal, sama-sama sunnah. Cuman untuk posisi makmum jangan kencang, jangan sampai menyamain atau melebihi suaranya, apalagi melebihi suara imam. Jadi bahasanya sir bagi makmum. Ya. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Tadi Mas Solihin kayaknya. Silakan. Misalkan sholat anggap utawa muat, tapi kan Ya. keluar suara. Ya. Kalau nggak bisa nahan, Ini. ataupun kalau bersin ini nggak sengaja Ya. bisa. Saya barusan membaca kitab Bajuri. Jadi di sini termasuk dehem, termasuk nguap, termasuk bersin, tidak membatalkan sholat. Ya. Dengan catatan tidak disengaja untuk main-main lah. Nguap-nguapan kan ada. Itu waktu kita masih anak-anak kan sering nguap-nguapan. Ya, umpamanya itu. Ya, dengan catatan semua itu kita lakukan tidak ada. Ini terjadi itu karena tidak disengaja. Ya. Ngantuk banget tiba-tiba nguap. Memang ya baru takbir kadang Ya. pengen muat Ya. cuman berusaha ditahan saya memang nggak nyampe suaranya. Ya. Jadi itu suara-suara kayak gitu tidak mengandung huruf hijaiyah juga, ya. Tidak. Jadi bahasanya antara perkataan atau ucapan atau obrolan
dengan suara itu beda ya. Suara itu ya tadi ada suara orang nguap tapi keluar suaranya, terus apalagi dehem keluar suara, terus kayak tadi batuk kan keluar suara. Suara-suara itu yang tidak membatalkan sholat dengan catatan tidak dibikin-bikin, tidak disengaja ya. Sendawa Jelas ya? juga. Termasuk sendawa ya. Sendawa termasuk sendawa, nguap, bersin ya, batuk, terus apa lagi tadi, jehem ya. Tentu selagi bisa ditahan tetap kita ditahan, tidak membatalkan sholat. Apalagi, jadi kalau yang saya tidak ragu karena baru banget baca langsung saja. Kalau saya ragu ya biasa jadi PR. Ada lagi nggak? Amin nggak boleh ya? Gimana? Amin nggak boleh. Kalau Amin. maksudnya ini gimana? Ya kan katanya kayak amin, amin, amin. Diulang. Oh, berulang-ulang. Ya, membaca amin tapi berulang-ulang. Iya, anak-anak kan. Ini saya belum, ini seriusnya ya, seriusnya saya belum menemukan penjelasan membaca amin dalam sholat sebagai baik sebagai munfarid, imam atau makmum lebih dari satu, itu kan lebih dari satu. Amin, amin, membatalkan atau tidak ya? Ya. Tapi kalau itu disengaja sebagai main-main ya jelas membatalkan ya. Terutama itu kalau anak-anak kan udah jelas itu sengaja main-main ya. Tapi saya belum menemukan penjelasan mengenai bacaan amin lebih dari satu membatalkan sholat, saya belum menemukan ya. Atau ada batasan cukup sekali, 2 kali batal misalkan ya. Tapi kalau disengaja sebagian main-main ya jelas batal. Ada lagi nggak? Ya. Iya. Ya di situ. Di situ mengenai bacaan Rabbighfirli bagi si makmum ya. Saat imam membaca tadi ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum baca Rabbighfirli. Saya belum menemukan penjelasan secara langsung melalui kitab, tetapi paling tidak saya mendengarkan dari penjelasan ya istilahnya para ustadz. Di situ ada masalah khilafiyah, tapi sayangnya saya belum menemukan sendiri. Jadi ini ya membuat saya masih syak ya masih syak karena saya belum membaca sendiri. Ada khilafiyah bagaimana, ada yang memperbolehkan, ada yang dengan tegas mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Nah ini buat saya menjadi PR ya, karena buat saya nggak cukup hanya sekedar mendengar-dengar ya. Ya ini buat jadi PR buat saya. Ya, jadi PR ini ya. Ya memang yang saya dengar ya itu masalah khilafi ya, tapi saya belum baca sendiri. Ya. Dalam hati aja kan nggak bersuara. Ya. Ada lagi nggak? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, ini paham, besok ganti pembahasan ya. Besok tentang gerakan dalam sholat yang bisa membatalkan sholat. Jadi boleh dari sekarang disiapkan ya pertanyaannya. Jadi gerakan-gerakan seperti apa dalam sholat yang bisa membatalkan sholat? Tulisan gerakan yang seperti apa sih yang tidak sampai membatalkan sholat? Ya, silahkan disiapkan dari sekarang. Ya mungkin sekali itu terjadi pada diri kita, atau mungkin sekali kita melihat orang lain yang melakukan hal itu. Ya, biar kalau kita tahu ilmunya, kalau kita melihat orang lain, kalau memang itu gerakan yang tidak membatalkan sholat, kita jadi nggak buruk sangka. Nah, kalau kita tahu, misalkan kita yang mengakukan, ya, kalau memang itu nggak boleh, ya kan besok lagi nanti ya jangan. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, kurang tepat, kurang sopan di hadapan saudara-saudaraku sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah. Ridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.